Perkenalkan, nama saya Ayulandia Kusumadewi, NIM 2215644131. Di sini saya akan membuat PowerPoint menggunakan template. Yang pertama, kalian bisa klik icon design, pilih salah satu template yang kalian gunakan. Saya menggunakan template ini. Lalu kalian klik isi judul apa yang kalian akan bahas. Di sini saya akan membahas HIV/AIDS. Lalu kita tambahkan slide. Di bagian new slide itu kalian bisa hapus ini ya, karena saya menggunakan text box. HIV. Yang lebih slide baru lagi, AIDS. Yang bisa gedein. Kalian bisa menggunakan slide berikutnya, boleh menggunakan slide yang ini, bisa yang ini, dan seterusnya. Kalian juga bisa menggunakan transisi atau animasi. Menggunakan animasi, kalian klik teksnya lalu isi animasi. Pilih salah satu animasi yang kalian inginkan. Lalu juga kalian bisa mengisi transisi seperti ini.
Dan kalian juga bisa mengatur durasinya seberapa lama dia. Ini juga sama, kalian bisa menggunakan animasi. Ini juga bisa diatur durasinya. Dan seterusnya. Sekian dari saya. Maaf jika ada kesalahan yang dibuat sengaja atau tidak. Saya ucapkan terima kasih. Di sini saya akan membahas mengenai HIV atau AIDS. HIV. Apa sih itu HIV? HIV merupakan virus yang menyerang sistem kekebalan tubuh yang selanjutnya melemah kemampuan tubuh untuk melawan infeksi dan penyakit. Dan apa sih itu AIDS? AIDS adalah kondisi di mana HIV sudah pada tahap infeksi akhir. Ketika seorang sudah mengalami AIDS, maka tubuh tidak lagi memiliki sistem kekebalan tubuh untuk melawan infeksi yang timbul. Selanjutnya, bagaimana sih gejala, perkembangan, serta pencegahan dari HIV/AIDS itu tersendiri? Yaitu yang pertama kita bahas itu bagaimana sih gejalanya. Gejala yang pertama itu adanya mata merah, demam tinggi dalam kurun waktu yang lama, diare, penurunan berat badan 10% dari berat badan si penderita, nyeri sendi, dan ruam pada kulit. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana perkembangan dari HIV/AIDS itu tersendiri, yang terdiri dari 4 fase, di mana ada fase window period atau periode jendela, yang dimana fase ini seorang yang telah terinfeksi HIV sama sekali tidak menunjukkan gejala apapun. Beberapa kejadian yang bisa dialami seorang mengidap HIV pada fase ini antara lain beberapa gejala flu, yang biasanya terjadi sekitar 2-4 minggu setelah seorang terinfeksi HIV. Pada fase periode jendela ini, di dalam darah mengidap HIV belum terbentuk antibodi HIV, sehingga apabila darahnya dites dengan jenis tes yang cara kerjanya adalah mencari antibodi HIV, maka hasil tesnya akan negatif. Fase periode jendela ini biasanya berlangsung sekitar 3-6 bulan dari saatnya terinfeksi HIV. Selanjutnya itu ada fase asimptomatik atau tanpa gejala, yang dimana fase ini adalah seorang yang mengidap HIV tapi tidak menunjukkan gejala sama sekali. Perlahan-lahan jumlah CD4 dalam darah menurun karena diserang oleh HIV. Kadang adanya keluhan berkaitan dengan pembengkakan di kelenjar getah bening, tempat di mana sel darah putih itu diproduksi. Selanjutnya ada fase simptomatik atau bergejala, yang dimana fase ini adalah seorang yang mengidap HIV akan mengalami gejala-gejala ringan, namun tidak mengancam nyawanya, seperti demam berlebihan, penurunan berat badan, berkeringat di mana-mana, batuk lebih dari sebulan, dan gejala yang berkepanjangan. Seringkali gejala dermatitis ini mulai muncul pada kulit, infeksi pada mulut di mana lidah sering terlihat dilapisi oleh lapisan putih, herpes, dan lainnya. Satu atau lebih tanda-tanda terakhir ini menunjukkan seorang yang sudah berpindah dari tahap infeksi HIV menuju AIDS. Hanya ada fase AIDS, yang dimana fase ini seorang yang mengidap HIV telah menunjukkan gejala-gejala AIDS ini yang menyangkut tanda-tanda yang khas AIDS yang seperti tadi kita bahas, yaitu adanya infeksi opportunistik, yang dimana penyakit yang muncul karena kekebalan tubuh manusia sudah sangat lemah, seperti radang paru-paru, kanker kulit, berat badan menurun drastis, penyakit lainnya yang berakibat fatal, dan adanya gangguan syaraf yang sering dilaporkan diantaranya itu adanya kehilangan ketajaman daya ingat dan timbulnya gejala gangguan mental. Selanjutnya itu ada bagaimana sih pencegahan HIV/AIDS itu tersendiri, yaitu dengan cara dengan tidak melakukannya hubungan seksual sebelum menikah, atau hubungan seksual hanya dilakukan melalui pernikahan yang sah. Bila kita sudah menikah, sudah memiliki
pernikahan yang sah, kita hanya mengadakan hubungan seksual dengan pasangan sendiri, yaitu suami atau istri sendiri, dan tidak mengadakan hubungan seksual di luar dari pernikahan. Selanjutnya itu ada bila salah satu suami atau istri sudah terinfeksi HIV, maka dalam melakukan hubungan seksual itu harus menggunakan pengaman atau alat kontrasepsi, dan juga untuk mempertebal iman dan takwa agar tidak terjerumus ke dalam hubungan seksual di luar nikah. Selanjutnya, bagaimana sih pencegahan penularan melalui darah? Karena penularan HIV melalui darah ini menuntut kita untuk berhati-hati dalam berbagai tindakan yang berhubungan dengan darah maupun produk darah dan plasma. Yang dimana itu yang pertama itu ada transfusi darah. Kita tuh harus memastikan bahwa yang digunakan untuk transfusi itu tidak tercemar HIV. Perlu dianjurkan pada seorang yang HIV plus atau pengidap virus HIV dalam darahnya untuk tidak menjadi donor darah. Begitu pula dengan mereka yang mempunyai perilaku yang berisiko tinggi, misalnya sering melakukan hubungan seks dengan berganti-ganti pasangan, itu sangat disarankan untuk tidak menjadi pendonor darah. Dan yang kedua itu ada penggunaan produk darah dan plasma. Sama halnya dengan darah yang digunakan untuk transfusi, maka terhadap produk darah dan plasma harus dipastikan tidak adanya virus yang tercemar pada HIV. Selanjutnya itu ada yang ketiga, yang terakhir itu ada penggunaan alat suntik dan alat lain yang dapat melukai kulit, yang dimana seperti jarum, alat suntik, alat cukur, alat tusuk untuk tindih, itu harus memperhatikan sterilisasinya, karena jika tidak kita bisa terkena infeksi HIV atau AIDS itu tersendiri, karena kita tidak tahu yang sebelum dari kita siapa yang menggunakan itu pernah mengalami HIV atau AIDS atau segala atau yang lainnya. Maka kita harus mensterilisasikan dengan tindakan disinfektan atau dengan pemanasan atau larutan disinfektan, merupakan tindakan yang sangat penting untuk dilakukan. Maka dari itu kita harus stop HIV AIDS, dan stop melakukan hubungan seks sebelum pernikahan.